Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xiao Yan juga menemukan gadis yang mengikutinya, dan segera membawa Yueru berkeliling beberapa kali untuk menyingkirkan gadis itu. Aku sangat kesal. Kenapa aku kehilangannya? Binatang kecil itu sangat kuat. Gadis itu menghentakkan kakinya ketika menyadari bahwa dia sangat malu dengan Xiao Yan. Menurut Yueru, pegunungan binatang iblis di luar Qingcheng juga dikenal sebagai pegunungan es dan salju, seharusnya menjadi pegunungan paling agung dan agung yang pernah dilihat Xiao Yan selama bertahun-tahun. Awan tebal dan kabut menyelimuti sebagian besar pegunungan, sehingga sulit bagi orang untuk melihat apa yang dikandungnya. Selain itu, tampaknya ada energi yang sangat besar yang terkandung di dalam awan dan kabut. Di bawah energi yang sangat besar ini, bahkan Xiao Yan tidak membantu tetapi merasa sedikit kedinginan. Tidak heran tidak ada yang berani terbang dari ketinggian. Jalan di langit hanyalah jalan buntu. Berdiri tinggi di langit, melihat ke bawah pada titik masuk pegunungan di bawah, dan melihat lautan hitam pekat yang hampir pekat, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit kesemutan di kulit kepala. Apa yang disebut godaan penciptaan besar pasti tidak akan kecil. Ketika dia melihat begitu besar setelah kerumunan, dia masih tercengang untuk mendapatkan kesempatan yang sangat kecil dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini. Kesulitan ini benar-benar tidak biasa. Dengan senyum masam, Xiao Yan membawa Yueru dan Xiao Yi di pundaknya untuk memilih tempat terpencil, lalu menurunkan tubuhnya dan melompat dari gunung. Dalam beberapa kilatan, puncak pohon muncul di luar pegunungan salju. Di atas, miliknya mata seolah-olah menyapu, dan dia menemukan bahwa sebenarnya ada banyak orang yang duduk bersila di puncak pepohonan di sekitarnya. Karena pegunungan es dan salju dikelilingi oleh awan dan kabut sepanjang tahun, dan ada banyak monster kuat, hanya ada 3 titik masuk yang aman, dan tempat Xiao Yan sekarang adalah salah satunya, tetapi pintu masuk saat ini telah diblokir. Diduduki oleh lautan manusia. Sama seperti Xiao Yan menghela nafas diam-diam untuk adegan besar ini, kicau derek yang jelas dan keras terdengar dari langit yang jauh tiba-tiba, dan segera menarik banyak tatapan di sekelilingnya. Xiao Yan juga mengikuti pandangannya, hanya untuk melihat di kejauhan, seekor bangau raksasa dengan energi berwarna-warni, mengepakkan sayap raksasanya, dengan cepat terbang menuju salah satu dari 3 pintu masuk pegunungan es dan salju. Matahari bersinar di atas burung bangau berwarna-warni. Bulu-bulunya, pantulannya menyilaukan dan cemerlang. Apakah segelnya akhirnya melemah? Xiao Yan melihat badai energi di pintu masuk, dan mau tidak mau bertanya. Waktu berikutnya dihabiskan menunggu seperti biasa, dan ketika penantian semacam ini berlangsung selama hampir 3 hari, energi antara dunia ini akhirnya tiba-tiba menjadi bergejolak. Pada saat energi bumi baru saja berubah, Xiao Yan, yang sedang duduk bersila di atas pohon, tiba-tiba membuka matanya yang sedikit tertutup, dan tatapan aneh melintas di matanya. Apakah akhirnya waktu untuk memulai? Gunung-gunung besar diselimuti kabut. Pada saat ini, seperti binatang purba yang akan bangun, serangkaian suara gemuruh rendah datang dari langit pegunungan yang tinggi, dan disertai dengan suara keras ini, ada juga energi yang luar biasa. Wow! Di awan tebal dan kabut, energi besar melonjak dengan cepat, dan pada akhirnya, bahkan ada suara ombak seperti gelombang laut. Pemandangan aneh ini membuat banyak orang berseru dengan takjub. Alam memang penuh keajaiban. Gelombang energi besar, disertai dengan gelombang, setelah beberapa saat, benar-benar mengalir keluar dari awan dan kabut, dan dengan cepat menyebar, menakuti beberapa sosok yang tinggal di langit dengan tergesa-gesa menyapu, jika mereka ditangkap oleh gelombang energi yang menakutkan.
Bahkan Doud yang kuat harus mengupas kulitnya jika dia tidak mati. Gelombang energi besar berubah menjadi warna-warni di bawah sinar matahari, seperti sungai yang luas dan berwarna-warni. Menggantung di langit, itu sangat indah, tetapi di bawah keindahan ini, ada krisis mematikan yang tersembunyi. Gelombang besar energi warna-warni terus menyebar dari pegunungan. Pada saat ini, banyak orang dapat merasakan bahwa energi di pegunungan es dan salju secara bertahap menjadi ganas dan megah. Sepertinya pegunungan es dan salju telah menjadi magnet, menarik semua energi antara langit dan bumi di dekatnya. Menghadapi pemandangan yang begitu spektakuler, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, dia bisa merasakan lebih jelas bahwa energi dalam gelombang warna-warni telah mencapai tingkat tertentu. Sungguh tingkat yang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari benua Doud dari pesawat atas, pemandangan yang luar biasa, bagaimana Anda bisa melihatnya di tempat lain? Dengan tawa ringan, Xiao yang berdiri dan mengalihkan pandangannya ke pegunungan es dan salju. Pada saat ini, energi di pegunungan telah tumbuh ke tingkat yang mencengangkan. Tidak perlu waktu lama untuk berkultivasi di sini. Tapi pasti akan dapat hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tidak heran setelah mengetahui bahwa peluang besar tidak dapat direbut web novel, kok masih banyak orang yang tertarik, mungkin banyak orang yang benar-benar berjuang untuk mendapatkannya. Manfaatkan waktu di pegunungan ini. Mari kita praktikkan beberapa ide. Matanya beralih dari pegunungan, dan akhirnya berhenti di tempat pegunungan masuk. Di sana, lautan manusia yang luas mulai bergerak. Dimanapun itu, yang pertama selalu memiliki manfaat khusus. Yang pertama siapa yang masuk akan mendapat efek terbaik, jadi semua orang ingin menjadi yang paling beruntung dulu. Melihat lautan manusia, Xiao yang tersenyum sedikit, dan ada sedikit api di matanya. Kali ini, pertarungan peluang besar agak di luar dugaannya. Agaknya kompetisi ini akan sangat menarik, dan dia juga ingin untuk mencobanya. Generasi muda ini dekat King Cheng di benua Xuanling. Langkah apa yang benar-benar bisa kita capai? Berapa banyak perbedaan antara Anda dan mereka? Ledakan. Sementara pikiran Xiao yang berputar, semburan langkah kaki yang kacau dan keras serta raungan keras tiba-tiba terdengar, dan bahkan ketika dia melihat lautan manusia yang besar, tiba-tiba meraung dan bergerak, berubah menjadi aliran orang, bergegas ke gunung. Jangkauan gila-gilaan. Yueru, pergi ke reruntuhan dan ikuti aku dari dekat. Ayo pergi ke tujuanmu dulu. Adapun kesempatan, tidak ada terburu-buru. Meskipun peluang besar ini memiliki godaan besar, itu juga memiliki ancaman fatal. Xiao Yan, kata Shen. Yueru juga menyadari rencana Xiao Yan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, sedikit tergerak, dan berkata, semuanya terserah padamu. Untuk sementara, seluruh pinggiran pegunungan es dan salju menjadi ganas pada saat ini. Karena semua orang yang hadir tahu bahwa apa yang disebut keberuntungan besar akan hilang ketika sudah terlambat. Memikirkan surga dan neraka, peluang besar ada tepat di depan Anda, dan mungkin ada daya tarik yang tak tertandingi dari keluarga kerajaan Xuanling. Bagaimana mungkin orang-orang yang hadir tidak tergerak olehnya? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.